Pemirsa, kegiatan sosialisasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA perpanjangan sore tadi Kamis 11 Desember 2025 dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dr. Fakhrudin Tukuboya di Ballroom Gamalama Hotel Ternate. Staf ahli Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa reformasi regulasi bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah pengaturan mengenai tentang tenaga kerja asing atau TKA yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pasar kerja Indonesia. Bahwa tenaga kerja ini dia melengkapi yang asing ya, terutama yang punya keahlian, yang punya skill, jangan yang non-skill, karena non-skill kita banyak gitu kan. Sehingga saya harapkan yang skill-skill itu, yang punya pengalaman, punya keahlian itu betul-betul bisa dihadirkan di sini. Dan itu yang berikut itu dia tidak boleh terlalu lama, karena harus ada upaya untuk misalnya mengalokasikan alokasi waktu, tenaga, dan biaya untuk alih teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya berkaitan dengan masalah pengawasan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ini perlu kita awasi karena bisa saja dia bertugas di levelnya nasional, tetapi kemudian juga bertugas di level provinsi. Nah, ini harus diinformasikan dengan baik. Nah, bagi provinsi memang yang khusus bertugas di level provinsi itu harus bisa dipetakan dengan baik, sehingga setiap tenaga kerja asing tidak boleh misalnya melakukan kegiatan di luar ketentuan, di luar lokasi yang sudah ditetapkan. Jadi kalau lokasi untuk tenaga kerja asing ini di Maluku Utara itu di Altim juga ada, di Halsel juga ada, di Altim juga ada. Nah, sekarang di Senakal Provinsi sudah ada regulasi terkait pemungutan IMTA. Nah, pemungutan IMTA ini ada syarat-syaratnya. Jadi yang bekerja di dua wilayah. Jadi misalnya dia bekerja di Ubi sama di Halting, itu masuknya ke provinsi. Misalnya kayak ada yang dia bekerja di Halting sama Halting, masuknya ke provinsi. Tapi kalau misalnya dia bekerja cuma di satu lokasi, itu masuknya ke kabupaten, karena kabupaten memiliki perda IMTA. Makanya orang di tahun 2024 itu hanya ada 3 TKA yang masuk. Jadi sekitar 58 juta. Nah, sekarang ada 16 yang masuk, karena dia bekerja di dua wilayah. Jadi 300 juta sekian. Datanya ada di. Fakhrudin juga berharap kepada pihak perusahaan yang berinvestasi di Maluku Utara agar pengguna TKA harus bersifat komplementer, bukan menggantikan tenaga kerja lokal. TKA harus mengisi kekosongan keahlian tertentu, terutama di sektor industri strategis, karena kehadiran TKA untuk memperkuat kapasitas, bukan mengurangi kesempatan kerja masyarakat Maluku Utara. Indo Graha Media, Rizno Mokaram mengabarkan dari Ternate, Maluku Utara.